melanjutkan pembahasannya kemarin, yang intinya nanti akan dibahas oleh Ustaz Haryanto tentang Marifatul Din. Saya akan memberikan pengertian din dari pemahaman umum ya. Kalau Ustaz nanti memberikannya dari pemahaman secara etimologi, morfologi, dan secara istilah ya. Nah, kemudian saya sedikit akan membahas tentang pengertian din dari bahasa umum yang dikelola atau didapatkan dari kaidah-kaidah yang kemudian diterima oleh masyarakat secara umum juga ya. Jadi din itu adalah aturan ya. Aturan yang memiliki tujuan. Kemudian din itu ada pelaksanaan. Nah, di sini di dalam pelaksanaan itu ada norma. Kemudian jika aturan pelaksanaan dengan norma ini tidak dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini, maka di sini ada sanksinya. Sanksi. Itu ya ada sanksi kan? Nah, atau hukuman. Nah, perkembangan daripada aturan yang dituntut dengan ada pelaksanaan, di sini juga nanti banyak dipecahkan. Pelaksanaan itu juga ada istilahnya dari mulai perumusan bagaimana cara pelaksanaan, kemudian norma yang berlaku, kemudian sanksi hukum. Nah, kemudian din itu juga diartikan juga dengan ideologi gitu kan. Nah, ideologi juga ada aturan yang memiliki tujuan. Pelaksanaan, norma, dan sanksi sama gitu kan. Nah, maka dari sinilah ada aturan tadi yang berasal dari Allah, maka disebut dinullah. Dinullah, dinnya Allah. Ada dinas berasal dari manusia. Untuk mendohirkan din Allah ini, Allah membuat satu syariatnya ya. Syariat kitab-kitab. Syariat Allah itu tertera di mana? Dalam kitab-kitab. Kemudian adanya putusan dari Rasul. Nah, itu ya. Kemudian ada juga sanksi. Pertama, Allah memberikan pahala. Kemudian Allah memberikan dosa. Surga, neraka. Nah, begitu ya. Karena Allah menurunkan din dengan syariatnya yang tadi dimasukkan kepada pertama, syariat Allah itu untuk yang namanya alam atau makhluk. Nah, diambil lagi dari alam dan makhluk itu kan kita mengetahui bahwa langit ada aturannya, bumi ada aturannya, air ada aturannya. Kemudian diambillah dua makhluk, jin dan manusia. Ada lihat 6 ya.
Nah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk alam dan makhluk yang lainnya, ini Allah langsung yang mengaturnya. Maka ayatnya adalah ayat kauniyah. Untuk jin dan manusia, nah Allah berikan rasul kepadanya dari An-Nahl ayat 6 ya. Coba tunggu coba. Baik, ini jelas di setiap kaum Bani ada rasul yang diutus. Itu bertahap. Ya, dari pertama dari sekian ya. Ini nabi. Ya, 124.000. Kemudian 313 ini rasul. Kemudian 25 ini rasul yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian 5 ulil azmi. Kemudian khataman nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya. Jadi ringkasannya begini. Terlalu luas lah untuk kita menghafal 124.000 nabi yang Allah berikan dari setiap bani. Kalau kita berkaji ini, apa orang Sunda dulu ada nabi enggak? Kalau setiap bani, setiap suku itu diutuslah dari kalangan mereka utusannya, tidak ada satu suku pun yang tidak ada utusan. Ya, cuma kita mengetahui atau tidak. Kemudian 313 rasul dan 25 rasul yang harus diketahui di dalam syariat kita. Dipilihlah yang punya syariat terbesar. Jadi ulil azmi pengertiannya, kalau hari dulu kita waktu masih sekolah itu, apa arti ulil azmi? Ada yang ingat? Nabi Rasul yang paling besar ujiannya. Ada yang lebih tepat, Nabi dan Rasul yang ditekankan membawa syariat terbesar, yang merubah keadaan dunia. Itu yang paling tepat. Contoh, boleh diterangkan ya? Yang diterangkan Ustaz kita Asy'ariyah 13. Ya. Pertama, boleh dibacakan syara'alakum minadi ma wasabihi Nuha. Aku telah syariatkan kepada kalian. Itu ya, kalian ya? Kalian langsung. Nah, itu din. Nah, kita bahas din aturan Allah tadi ya. Din Allah yang kita sebut dengan Islam. Ma'rasubihi Nuhan waladi auhayna, yang dan juga telah aku wahyukan kepadamu. Tuh satu perkataan Nuh ada disebut Nuh. Siapa Nuh? Generasi kedua yang berada di muka bumi. Generasi Adam sampai kepada iblis masih ada nggak di muka bumi? Kan banjir besar yang membumi hanguskan seluruh makhluk yang ada di muka bumi kecuali yang ada di perahunya Nabi Nuh. Maka Nuh itu adalah peradaban kedua dari kenabian dari manusia. Tuh, punya syariat 11 suhu. Dari Nuh alaihissalam. Maka Nuh dimasukkan oleh Allah di kategori ulil azmi. Ibrahim. Maaf, Rasulullah Muhammad dulu. Kenapa bahasanya auhayna ilaika, wahyukan? Kalau wahyukan berarti keadaannya sedang berlangsung. Dan Rasulullahnya di hadapannya, maka bahasanya ilaika, kepadamu. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini? Ini yang sedang diajarkan langsung dengan Al-Quran oleh Allah melalui malaikatnya. Dan aku wasiatkan pula kepada
Ibrahim. Bangsanya apa? Wasiat lagi ya. Kenapa? Ibrahimnya sudah tidak ada, Nuh sudah tidak ada, Ibrahimnya sudah tidak ada. Tinggal apa? Qasasihim. Cerita yang banyak ibrohnya, yang banyak pelajarannya. Siapa Ibrahim ini? Bapak Tauhid. Tauhid. Terus Abul Anbiya. Abul Anbiya. Anbiya. Kita mengenal dua Bani Israel, Bani Ismail. Itu dari siapa awalnya? Ibrahim. Nih, Ismail, Ishak. Ini nanti Yahudi. Israel. Nah, kalau ini Ismail, bangsa Arab. Rasulullah Muhammad yang di sini ada. Tuh, dua bangsa yang menempati dunia setelah dibentuk lagi oleh Allah. Saat pertamanya Nuh dan keturunannya, kemudian Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya Tauhid. Itu bagaimana tuh gelar itu sehingga benar-benar Allah sebutkan setelah Nuh Ibrahim. Maka ulil azmi itu namanya. Kemudian Musa. Nah, Musa Itu bohong. Siapa Musa ini? Ya, dia pemimpin terbesar Bani Israel. Bani Israel. Ada 6 bangsa Israel, ya, yang kemudian kehidupannya bersama dengan Musa dari Yahuda, Levi, Lumas, terus Sika, Benyamin, Yusuf. Nih. Saat Nabi Yakub kembali dengan anaknya, dan kemudian Allah membukakan kembali matanya ya setelah ini. Kemudian berdakwahlah, siapa akan melanjutkan baniku? Maka orang yang berada di hadapannya tentu Yahuda karena punya kekuatan katanya. Terus sebagian orang yang beriman dan bersama Yusuf bilang Yusuf yang akan meneruskan keturunan Israel. Israel itu nama kecil Ishak ya. Jadi keturunan Ishak itu Yakub kan. Nah, keturunan Yakub itu disebut Israel. Nah, jadi ini semua 6 bangsa yang dipimpin Musa itu keturunan besar dari sini. Nah, tapi yang Allah ternyata buktikan yang kuat itu yaitu Yahuda. Maka keturunan sampai sekarang disebut Yahudi, bukan Yusufi kan? Ada yang mengatakan Bani Israel Yusufi, Yusuf juga Bani Israel. Tapi yang kuatlah sebenarnya yang menguasai dunia. Ketika Rasulullah ditanya ya, ada 2 alim, yang satu pintar, ya, soleh, yang satu kuat. Siapa yang harus menjadikan pemimpin? Maka yang kuat. Mudah-mudahan oleh Pak kita ada orang yang kuat, tidak terlalu memahami kitab, tetapi dia adalah orang yang kuat dan meskipun. Itu Musa ya, dia Isa peralihan dari Israel ke Masiah. Nah, yang nanti akan Masiah itu pembatas antara Israel dan Bani Arab kembali, ya. Nah, Isa inilah yang memutus kekuasaan Bani Israel, maka ketika Isa lahir, orang Masiah menyebutkan ini setahun Masehi. Maka hari ini dari Januari sampai dengan Desember disebutlah tahun Masehi karena dilihat dari kelahirannya Isa al-Masih. Nah, Ibnu Katsir di dalam
Kita tafsirnya menyebutkan bahwa kategori dari ulil azmi itu bukanlah disebut dengan nabi yang memiliki kesabaran yang tinggi, ya kalah dengan Ayub kan, masih ada yang Ayub lebih tinggi lagi kesabarannya. Tapi ternyata membawa perubahan yang besar di muka bumi. Peradaban yaitu ulil azmi. Paham kan sama ya? Nah kembali lagi kepada dinul azmi. Ini ada mohon sepeda Ahmad Aziz. Berarti nah di atas tertinggi Tuhan kita adalah Allah, maka Tuhan mereka ya. Nah, Allah memiliki kitab untuk mengatur makhluk, yaitu syariat ada di dalamnya. Maka tauhid itu ada. Nah, itulah ya. Atau kalau kahin itu raja. Kemudian ada Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan kepada manusia. Sasarannya apa? Manusia. Ini ada kahin. Utusan kaum itu kahin. Sasarannya siapa? Manusia. Jadi ada Sabilullah dengan kitabnya yang maha suci. Dari 5 kitab itu sampai yang berlaku hanya Al-Quran, karena telah Allah bayin semua kitab yang terdahulu kepada kitabnya. Kemudian ada Rasul. Togut pun dengan UUD-nya dan raja. Paham raja? Kalau orang dulu itu raja tahu ya. Jadi ada baca-baca tertentu. Kalau sekarang mah kejawen ada Pariliwon dan sebagainya itu raja. Terus kahin, ini Rasul, ini kahin. Siapa kahin? Paranormal, dukun, ya, dukun. Pokoknya yang dia itu kahin ini bisa juga berjubah loh. Ya, jika yang diikutinya undang-undang dan taat kepada tauhid, maka bentuknya itu, ya, itu ada manusia kahin. Allah membawa kita dengan kebenaran, maka disebut Allah. Apa pahalanya? Surga ya. Mereka dengan mengikutinya maka kesenangan, kebebasan. Dunia, meraih dunia semaunya, banyak sakah yang mana? Oh itu togut ngarahin. Sakaratmu. Kita lihat sekarang marxisme. Itu kan undang-undang tauhid. Kan yang punya marxis atau sosialis. Sosialisasi. Ini aja dua dulu ya. Apa garis besar marxis? Milik bersama ya. Komunis. Milik bersama. Nikmati bersama. Nikmati bersama. Maka marxis dan sosialis dengan sedikit pemahamannya, maka lahir ke kita itu jadi komunis. Jadi ada yang apa? Prinsip besar, prinsip dasar komunis. Ada yang tahu? Menghancurkan seluruh agama. Ada yang tahu? Candu. Bukan. Sama rasa, Sama rata. sama rata. Maka tidak ada yang kaya di komunis itu disamakan, harus dimiliki bersama. Sama rasa, sama rata. Jadi tidak ada yang kaya. Kalau dilihat dari segi sepertinya adil, sepertinya gitu kan,
Tapi sedangkan Allah kan menjadikan manusia ada yang diberikan harta, ada yang dimiskinkan, gitu kan, untuk ujian. Tapi bagi mereka tidak ada yang melebihi, angka saja tidak ada yang melebihi dari kolonel. Itu mah hoax. Benar. Wah. Ini kena hoax sebenarnya. Ya ini bukan pemikiran manusia, kan disepakati oleh mereka, ya. Jadi akhirnya berlaku. Nah, salah satunya begitu. Jadi inilah dinas dan banyak lagi dinas yang lain, kapitalis, ya, liberalis, fasisme dan sebagainya. Termasuk tadi demokrasi. Jadi dari rakyat, oleh rakyat untuk. Nah, harusnya kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berapa? Al-Baqarah 156 Mari kita bahas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja yang paling tinggi kata Allah. Mengembalikan kita ke jati diri kepada hak hambaan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, artinya tidak Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba. Kalau orang menghamba itu lebih daripada ibadah. Kalau ibadah seperti bekerja, orang hidup punya hamba, punya pekerja. Hambanya bekerja, tuh kan? Itu ibadah. Nah, tapi kalau hambanya selain bekerja juga mengabdi apa saja yang nanti diperintahkan selain bekerja oleh tuannya, maka itu adalah penghambaan. Jadi yang paling baik penghambaan itu adalah siap disuruh apa saja, ya, oleh yang bos. oleh tuannya, oleh roh. Maka yang paling pas dengan pengertian liyak dulu itu yaitu adalah al-wara atau loyalitas. Totalitas. Ya, totalitas dan loyalitas. Nah, sehingga kalau kita punya budak, punya pekerja, nah hari ini di Sajama punya anak buahnya banyak, ya. Apa ya, Bang? Anggaplah itu adalah Anyar kan? kalau perintah berloyalitas itu selain daripada dulu ya, 51, 56 Al-Baqarah ayat 21 ya. Coba kan dulu. Nah, ini untuk dua makhluk, ini untuk satu makhluk. Kan kita manusia ya. Iya. Maksudnya apa anjir? Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi. Ya, khalaqakum. Beribadahlah kamu, mengabdilah kamu kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Pas ya? Iya. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk mengabdi kepada Tuhan. Nah, maka pengertian inna lillahi ketika kita sadar ya, kita ini adalah milik Allah, innalillahi itu kepemilikan. Kita tidak ada yang menguasai dan kita tidak ada yang menciptakan kecuali kita adalah milik Allah. Wa inna, dan kepadanya pula kita dikembalikan. Nah, kalau kita berasal dari Allah, kemudian menggunakan syariat Allah, ya, undang-undang Allah, kitab Allah untuk mencari keriduan Allah, maka itulah sesungguhnya yang mengatakan wama ana minal muslimin wa ana minal mukminin. Itulah orang-orang yang disebut Islam dan itulah disebut orang mukmin. Ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, begitu ya insyaallah.
Alhamdulillah, ini nanti kapitalis yang lain tipe-tipenya seperti apa, di realis juga seperti apa. Ada nggak di muka bumi gitu ya? Ini nanti di pelajaran yang akhir insya Allah. Demikianlah yang bisa disampaikan untuk menambah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.